Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat pagi calon peserta didik SMP Negeri 1 Banyusari. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, masih semangat, masih ceria dalam mengikuti MPLS. Materi MPLS hari ini yaitu materi kepramukaan. Materi yang pertama adalah tentang arti pramuka. Kata pramuka sudah tidak asing lagi di telinga kalian, karena sejak duduk di sekolah dasar kalian sudah mengenal kata pramuka dan bahkan sudah mengikuti kegiatan kepramukaan. Pramuka adalah merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Artinya, orang muda atau generasi muda yang suka berkarya. Pramuka merupakan sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga usia 7-10 tahun, pramuka penggalang usia 10-15 tahun, dan pramuka penegak usia 15-20 tahun, serta pramuka pandega usia 21-25 tahun. Kepramukaan adalah proses pendidikan di luar lingkungan sekolah dan di luar lingkungan keluarga, dalam bentuk kegiatan yang menarik, menyenangkan, sehat, teratur, terarah, dan praktis yang dilakukan di alam terbuka dengan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan, yang sasaran akhirnya adalah pembentukan watak, akhlak, dan budi pekerti luhur. Kepramukaan adalah sistem pendidikan kepanduan yang disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan masyarakat. Sejarah pramuka atau kepanduan bermula dari kepanduan yang dibentuk oleh Robert Stephenson Smith Baden-Powell pada tahun 1907 di Inggris, sehingga beliau dijuluki sebagai Bapak Pandu Dunia. Pada tahun 1908, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys, yang berisi tentang pengalaman-pengalaman di alam terbuka. Awal mula kepanduan di Indonesia berawal ketika Belanda menjajah Indonesia. Belanda membawa gagasan Baden-Powell dengan nama kepanduan Nederland-Indische Vereniging. Sebelum tahun 1961, ada beberapa kepanduan di Indonesia. Pandu Rakyat Indonesia, Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Waton, Pandu Kesultanan, dan banyak yang lainnya. Namun, sejak tahun 1961, tepatnya pada tanggal 13 Mei 1961, muncullah satu wadah, yakni Gerakan Pramuka.
yang tertuang dalam Kepres nomor 238 tahun 1961 dengan lambang tunas kelapa yang diciptakan oleh Sunarjo Atmodipuro. Sedangkan moto gerakan Pramuka adalah Satyaku kudarmakan, Dharmaku kubaktikan. Adapun metode yang digunakan dalam pendidikan kepramukaan yaitu kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem berkelompok atau beregu, kegiatan yang menantang dan menarik, kegiatan di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, sistem kecakapan, sistem satuan terpisah, kiasan dasar, dan sistem among. Salah satu metode kepramukaan adalah kode kehormatan pramuka yang terdiri dari Satya Pramuka dan Dharma Pramuka. Satya Pramuka berarti janji pramuka dan Dharma Pramuka berarti ketentuan moral pramuka. Di dalam Satya Pramuka selalu terdapat kalimat menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan seterusnya. Maka berarti setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga dan membela NKRI. Adapun tujuan gerakan pramuka adalah memiliki kepribadian yang beriman, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, berkecakapan hidup, sehat jasmani dan rohani. Menjadi warga negara yang berjiwa Pancasila, setia dan patuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dapat membangun dirinya sendiri secara mandiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara, memiliki kepedulian terhadap sesama makhluk hidup dan lingkungan alam. Sebagai anggota pramuka, apa yang bisa dilakukan? Antara lain, melestarikan budaya, belajar dengan rajin, dan mentaati hukum dan aturan yang ada. Sebagai anggota pramuka juga dididik tentang kemandirian dan kedisiplinan. Hal tersebut sesuai dengan metode yang dilakukan oleh pramuka, yakni kegiatan yang menantang, menarik, dan di alam terbuka. Yang dimaksud dengan kegiatan menantang dan menarik adalah kegiatan kepramukaan yang bersifat kreatif, inovatif, rekreatif, dan berfaedah bagi perkembangan diri sendiri, masyarakat, dan lingkungannya. Lalu, apa dampak positif kegiatan kepramukaan di sekolah bagi anggota pramuka?
Mandiri belajar, yakni anggota pramuka bisa menganalisa, merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi. Manajemen diri. Anggota pramuka mampu mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan tujuan, mengontrol belajar, dan mengelola umpan balik. Motivasi belajar. Sebagai anggota pramuka harus memiliki motivasi yang kuat dalam belajar secara mandiri. Memecahkan masalah. Anggota pramuka mampu memanfaatkan sumber belajar, menggunakan strategi belajar untuk mengatasi hambatan belajar. Taat aturan. Anggota pramuka memiliki kesadaran untuk taat aturan di sekolah. Disiplin waktu. Sebagai anggota pramuka, mampu memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga tidak mengganggu proses belajar. Dan yang terakhir, disiplin berpakaian. Sebagai anggota pramuka, mampu membuat jati diri lebih baik dengan tidak berpakaian sembarangan. Demikian materi kepramukaan pada kegiatan MPLS tahun 2020. Sebelum ditutup, perlu kalian ketahui bahwa dalam kurikulum 2013, pendidikan kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib. Oleh karena itu, kalian wajib mengikuti ekstrakurikuler tersebut baik di kelas 7, kelas 8, atau di kelas 9. Pendidikan kepramukaan, kegiatan ekstrakurikuler yang sistematik, diperankan sebagai wahana penguatan psikologis, sosial, kultural, perwujudan sikap dan keterampilan kurikulum 2013. Dengan demikian, pencapaian nilai kompetensi inti, sikap spiritual, sikap sosial, dan keterampilan memperoleh penguatan bermakna melalui fasilitas sistemik, adaptif, pendidikan kepramukaan di lingkungan satuan pendidikan. Jadi, nilai kegiatan kepramukaan nilainya harus B, tidak boleh C. Maka kalian harus mengikutinya dengan baik. Setelah kalian selesai mengikuti materi kepramukaan, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan sekaligus sebagai penutup dan akhir dari kegiatan MPLS tentang materi kepramukaan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
takut menjadi Indonesia. Jangan takut untuk menjadi Indonesia. Tuangkan saja segala upaya untuk membela nusa dan bangsa kita.